Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi. Ini ada sebuah postingan baru dari Core Team. Ini video saya buat tanggal 10 Januari 2025. Dan ini adalah postingan baru dari Core Team yang membahas tentang KYC tentatif, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, KYC tentatif yang dialami oleh Pionir itu kesalahan dari Core Team, kesalahan dari sistem, atau kesalahan dari Pionir, teman-teman. Nah, ini kita akan membahas tentang hal tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kita membahas dulu. Ini kita terjemahkan saja ke bahasa Indonesia. Jadi ini langsung saya bicara terjemahan bebas, teman-teman. Jadi status KYC sementara atau KYC tentatif atau adanya waktu tunggu yang lama untuk mencapai hasil KYC penuh itu kemungkinan disebabkan oleh beberapa langkah yang perlu diselesaikan. Ini kalimatnya seperti itu, teman-teman. Sebagai contoh, beberapa pionir kemungkinan diminta untuk melakukan liveness check, artinya melakukan pemeriksaan melalui video, teman-teman. Dan pastikan video yang diunggah itu jelas dengan pencahayaan yang memadai. Jadi kalau teman-teman disuruh liveness atau verifikasi secara live melalui sebuah video, itu diharapkan lampunya jelas, videonya jelas, dan lampunya terang, teman-teman. Kemudian jika aplikasi mining meminta Anda melakukan liveness atau pemeriksaan ini, pastikan untuk menyelesaikannya dan jangan menutup jendela pop-up tersebut. Nah, ini semoga bisa dipahami, teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman sudah mengerti apa yang dimaksud. Jadi kalau ada permintaan untuk liveness, langsung saja teman-teman klik. Jadi kemudian jangan ditutup, teman-teman, sebelum selesai. Kemudian ada lagi kalimat ini, teman-teman, ini. Kemungkinan selain itu, ini sebentar saya cek, ini. Jadi selain itu, pastikan Anda menandatangani pengakuan token meskipun hasil KYC Anda masih dalam proses, karena langkah ini wajib bagi semua orang untuk melanjutkan migrasi ke mainnet. Nah, ini tanda tangan, teman-teman. Jadi di mainnet checklist itu ada tempat tanda tangan. Teman-teman silakan cek di aplikasi, cek di checklist mainnet. Kemudian ada kalimat beberapa pionir lain atau beberapa pengguna lain juga harus memastikan akun mereka sudah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam checklist mainnet. Kemudian ini kalimat berikutnya, segera periksa aplikasi KYC dan checklist mainnet Anda, lalu selesaikan setiap tindakan yang diminta, dan hal ini akan membantu Anda memperoleh hasil KYC akhir dan mempersiapkan proses migrasi dengan lebih cepat, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini intinya, teman-teman, bahwa bagi yang kena KYC tentatif itu teman-teman tunggu ada instruksi untuk liveness, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan para pionir, banyak sekali akun yang tidak mendapatkan undangan liveness dan masih tentatif, teman-teman. Kemudian seperti misalkan contoh akun saya pribadi itu sudah liveness berkali-kali,
kemudian KYC-nya full, kemudian mendadak berubah menjadi tentatif, teman-teman. Nah, itu saya heran juga itu. Nah, kemudian setelah KYC tentatif saya biarkan beberapa minggu, kemudian mendadak dia berubah menjadi full lagi, teman-teman. Kemudian dalam beberapa minggu kemudian berubah lagi menjadi tentatif. Dan setelah saya tunggu lama, hampir 1-2 bulan, berubah lagi menjadi full, teman-teman. Jadi saya melihat ini sebenarnya ada juga sisi kesalahan dari core team dalam hal ini. Mungkin harus ada beberapa sistem error yang harus diperbaiki oleh core team, teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman pasti rata-rata sudah memenuhi syarat. Bahkan di sini kita lihat, ini postingan tanggal 14. Nah, ini ada kalimat mayoritas validator itu telah melewati progres KYC sejak tahun 2022, kemudian mendadak menjadi tentatif. Ini adalah postingan dari Tony Cruz ya, dengan 7.000 follower. Dan saya sendiri sudah pada saat saya berubah menjadi tentatif, itu saya sudah menjadi validator, teman-teman. Jadi ini kelihatannya beliau juga berharap agar core team menyelesaikan persoalan ini, karena ini kesalahannya bukan dari sisi pionir tetapi dari sisi core team. Artinya core team harus memperbaiki error sistem yang ada. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Tetapi kalau saya melihat bahwa di sini bisa jadi kesalahan dari core team, bisa juga kesalahan dari pionir. Jadi dalam hal ini, misalkan kalau pionir yang ada undangan liveness tidak memenuhi undangan liveness, kemudian videonya kabur atau cahayanya kurang terang pada saat ngirim video, atau belum tanda tangan token. Jadi yang mainnet checklist itu harus ditentang semua. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan itu semua, kemudian masih mengalami mainnet checklist sudah dilakukan semua, kemudian tetap mengalami ini tentative approval, berarti kesalahan dari sistem, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat laporan dari Tony Cruz ini di Desember 2024, ini banyak sekali validator yang sudah full KYC sejak tahun 2022 mendadak menjadi tentatif. Nah, ini kalau dalam kasus seperti ini maka kesalahannya dari core team, teman-teman. Ya, kita berharap agar core team bisa memperbaiki kesalahannya apabila ada sistem error agar segera diperbaiki. Jadi jangan sampai core team seolah-olah lepas tanggung jawab menyalahkan pionir belum menyelesaikan tahapan-tahapan checklist. Tetapi kalau saya meyakini bahwa para pionir P-Network sudah pintar semua, sudah tahu cara mengisi checklist, mainnet checklist. Itu kalau teman-teman yang belum tahu, banyak sekali video tutorialnya ada di YouTube. Kalau saya bikin videonya panjang sekali, teman-teman. Intinya kita berharap bagi teman-teman yang belum memenuhi checklist, segera penuhi syarat-syarat untuk checklist. Dan bagi yang sudah memenuhi semua persyaratan kemudian masih tentatif, ya kita berharap core team atau Dr. Nicholas Cokali segera memperbaiki sistemnya, jangan sampai error. Karena sebentar lagi sesuai janjinya, kuartal pertama akan open mainnet. Oke teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.